Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam serial Apa Kata Ustadz. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makna menolong Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu semuanya penolong Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Dalam ayat yang lain, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu. Tentunya timbul pertanyaan, apakah Allah butuh untuk ditolong? Bukankah Allah maha perkasa? Bukankah Allah maha kuat, maha mampu, dan maha memiliki segalanya? Dialah penguasa alam semesta ini. Apakah Allah butuh terhadap pertolongan kita? Tentu saja jawabannya tidak. Akan tetapi, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pengertian kepada kita semuanya bahwasanya kedudukan yang mulia adalah apabila kita bisa menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat tidak tepat apabila dikatakan Allah tidak butuh pertolongan kita. Lebih baik kita enggak usah menolong Allah. Ini satu hal yang sangat keliru. Ini adalah hal yang sangat salah. Kita memang meyakini bahwasanya Allah tidak butuh pertolongan kita, tapi kita butuh untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan seperti ini. Allah tidak butuh disembah, tapi kita yang butuh untuk menyembah Allah. Allah tidak butuh salat kita, tapi kita yang butuh salat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah tidak butuh puasa Ramadan kita, tapi kita yang butuh puasa Ramadan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut lagi pembahasannya. Tentunya kita sudah tahu bahwasanya menolong Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu hal yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian setelah itu, lalu apa makna menolong Allah? Yang dimaksud menolong Allah adalah menolong agama Allah. Memperjuangkan agama Allah, berusaha untuk meninggikan syiar-syiar Allah dan membantu semua orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna menolong Allah. Lalu bisa kita ambil satu kesimpulan bahwasanya segala macam usaha yang bertujuan untuk mengangkat syiar Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu bentuk itu adalah menolong agama Allah. Contohnya, ketika seseorang di zaman Nabi Muhammad SAW mengangkat pedang untuk berjihad, maka ini adalah bentuk menolong agama Allah. Karena agama Allah tidak akan tersampaikan saat itu kecuali memang harus lewat jalur peperangan. Kemudian ketika di satu daerah terjadi banyak kemungkaran, masjid semakin sepi, lalu muncullah tokoh-tokoh agama yang memakmurkan masjid dan berusaha untuk nahi mungkar, menolak segala macam kemaksiatan dan kemungkaran dengan cara yang baik sesuai dengan aturan syariat dan negara, maka dia adalah pejuang penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ada seorang dokter yang dia melayani masyarakat yang sakit, berusaha memberikan kemampuan yang terbaik supaya masyarakatnya sehat, khususnya kaum muslimin, dia dikenal dokter muslim, tentunya perbuatannya dia akan mengangkat citra Islam dan dia juga termasuk orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang guru yang memberikan suri tauladan yang baik, mengajarkan kepada anak didiknya untuk mengenal Allah, untuk mendirikan salat, untuk berbakti kepada kedua orang tua, maka guru ini adalah penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya menolong agama Allah itu sifatnya kondisional. Tergantung bagaimana kondisi kita, keadaan umat Islam di saat itu, keadaan agama dan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya menolong agama Allah Subhanahu wa taala itu ada satu makna yang sangat luas. Akan tetapi tetap bagi kita perlu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda daripada keimanan kita semuanya harus dituntut untuk bisa mengutamakan Allah, mengutamakan Rasulullah, mengutamakan Al-Qur'an lebih daripada apapun juga. Oleh karena itu, kita semuanya orang yang di dalam hidupnya membawa misi. Saya punya misi untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya seorang pribadi yang tidak punya apa-apa, maka misi saya menolong agama Allah dengan apa yang ada dalam diri saya. Mata saya akan saya gunakan untuk sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Tentu telinga saya akan saya gunakan untuk sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan seluruh anggota tubuh saya akan bergerak sesuai dengan aturan Allah. Inilah makna menolong agama Allah. Ketika saya kepala keluarga, tentu saya akan perintahkan istri saya untuk menjalankan aturan Allah. Perintahkan anak saya untuk menjalankan aturan Allah. Akan saya hidupkan agama Allah di dalam rumah tangga saya. Ketika saya bos dari salah satu perusahaan, tentunya akan saya besarkan agama Allah di dalam karyawan saya. Saya akan buat peraturan, misalnya karyawan harus mengerjakan salat, karyawan harus rajin membaca Al-Quran, karyawan harus sholat berjamaah. Ini dalam wilayah saya, tentunya saya boleh menolong agama Allah dalam sisi karyawan saya. Dan ketika saya menjadi pemimpin, maka pemimpin Allah Subhanahu wa taala bukan hanya akan ditanya bagaimana sholat kamu atau bagaimana puasa kamu, tapi pemimpin akan ditanya bagaimana agama Allah di daerah pimpinan kamu. Berapa masjid yang kamu bangun, berapa masjid yang kamu makmurkan, berapa manusia yang kamu sadarkan kembali jalan yang benar, dan berapa banyak manfaat yang kau berikan kepada kaum muslimin dan kemaslahatan kaum muslimin. Tentunya ini adalah satu hal yang menjadi penting untuk kita semuanya. Semoga membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.